maka kita dapat berhari raya Idul Fitri. Hanya roh yang berpuasa saja Bu ya yang merayakan hari raya Idul Fitri. Kenapa Bu orang yang berpuasa merayakan hari raya Idul Fitri? Karena selama 1 bulan penuh dia telah dapat mengekang hawa nafsunya, mengekang hawa nafsu untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, mengekang hawa nafsunya untuk tidak melakukan daripada perbuatan keji, mungkarat dan maksiat. Di mana itu perbuatan keji, perbuatan mungkarat dan maksiat? Di saat kita berpuasa, kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan perbuatan namim. Apa itu namimah? Yaitu mencaci maki orang lain. Lama kita berpuasa, kita tidak diperkenankan untuk menggibah. Apa itu menggibah? Artinya menceritakan kejelekan orang lain. Di saat kita berpuasa, ya, di samping kita menahan makan dan minum di siang hari, kita tidak boleh ada prasangka buruk terhadap sama orang lain. Nah, maka inilah Bapak sekalian, ya, yang dapat kita kendalikan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang betul-betul mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan keji, maka pada hari kiamat nanti prestasi dia akan ditempatkan di suatu makam yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyatakan dari sebuah firman-Nya, apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya. Mana yang dimaksud takut kebesaran Tuhannya? Orang yang betul-betul takut akan adanya azab kubur. Kebesaran Tuhan adalah azab kubur, siksa yang ada di alam kubur. Makanya katakan wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang-orang yang takut akan adanya siksa yang berada di alam kubur, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan di samping itu pula, di samping dia berpuasa, dan dia juga dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Amin ya rabbal. Enak pada kira-kira Bu? Enak pada kira-kira Bu? Jadi balasan orang-orang yang betul beriman, yang istiqomah berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, dia pelihara dirinya, maka bila mana dia meninggal dunia nanti Bu, ya akan ditempatkan di suatu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, fa amma man wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya, mana yang disebut melampaui batas dalam hidupnya, dia perturuti hawa nafsunya, yaitu di bulan suci Ramadan orang-orang pada berpuasa, orang-orang pada melaksanakan sholat sunat tarawih, dia makan baik di siang hari. Na'udzubillah. Itu orang yang namanya melampaui batas dalam hidup. Binatang aja makan ada batasnya. Satu contoh, ayam pagi-pagi, malam beduk subuh dia udah nyari makan, repot-repot jam 6 udah siap nyari makan, jam 5 sore, jam setengah 6 menjelang maghrib, maka ayam itu masuk kandang. Kalau namanya ayam udah masuk kandang, disebut ayam itu mau ngapain? Saya mau tanya, ayam udah masuk kandang mau ngapain? Tidur. Mau tidur ini Bu ya. Ayam aja tahu itika, ada batas makan. Dia makan Bu, udah subuh udah berangkat dari usaha. Betul lagi ya Bu? Betul lah? Ya, bahkan jam 4 udah ngasih tahu orang-orang yang pada tidur. Yaitu dengan bunyi
Kukuruyo ku cepat. Tujuannya apa? Membangunin orang yang pada tidur supaya melaksanakan sholat subuh. Ya. Berangkat jam 6 pagi dia mencari makan, bu, ya. Jam 12 udah kenyang perutnya, jam 4 udah siap-siap dia mau masuk, mau pulang ke kan? Zaman dulu ayam sebanyak pohonan, betul lah kira-kira bu. Betul lah kira-kira bu. Semacam itu bu, ayam tahu etika ya kan. Ini manusia ya hidupnya tidak seperti kayak binatang tahu etika, tahu batas mencari urusan dunia. Tapi kalau manusia ini bu ya mengejar dunia nggak ada batas waktunya, betul lah kira-kira bu. Datang bulan suci Ramadan, ada istirahat 1 bulan untuk makan di siang hari, makan juga cuma siang hari. Tapi bu jangan terus. Maka diberikan umur panjang, masih diberikan kasih sayang oleh Allah. Ya, tetap aja dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Quran, "Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya", adapun orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya, ya. Wa asarul hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Apa kata Quran? Kalau tidak bertobat, pulang membawa amal soleh, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggal. Mau begitu bu? Mau begitu bu? Na'udzubillah. Maka jangan sampai terjadi hal yang demikian. Alhamdulillah pada saat ini kita diberikan umur panjang, ibadah selama 1 bulan penuh sudah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Alhamdulillah kegembiraan kita ini, suasana bulan Syawal ini bu kita nikmati dengan berhari raya dengan keluarga terutama. Habis keluarga dengan tetangga. Habis tetangga dengan hanetolan, ya kan? Yang berikutnya dengan gur. Alhamdulillah pada saat ini ibu ingat masih juga berlebaran ke rumah guru. Nah ini bu ya insya Allah kalau kita banyak bersilaturahim, ya, yang tujuan kita saling maaf di antara kita, maka dosa kita bunyi akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu cepat bu dosa kita ini dirontokin oleh Allah, seperti kita bu ngoyak pohon capi kalau lagi banyak capinya. Betul lah kira-kira bu. Pernah ada pohon capi bu sini? Bagaimana pohon capi bu kalau nggak sabar metik bu, tentunya cabangnya kita kalau namanya pohon capi cabang ini oyak rontok ke capinya. Capi jatuh nggak? Itulah dosa manusia bu di bulan Ramadan. Dia berpuasa ya pagi harinya berhari raya untuk saling maaf antara kita, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita berjatuhan pada saat itu bu. Pagi-pagi itu dosa kita berjatuhan bu. Di malam di hari mulai malam hari raya Idul Fitri sampai pagi harinya bu ya kita bermaaf-maafan. Dosa kita bu teblak bu bagaikan capi kalau diorabi pohonan. Betul lah kira-kira bu. Nah ini kata Rasul, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahum qabla ayyataqalqa. Ada 2 golongan orang muslim yang bertemu, kedua golongan orang muslim pada saat itu fayatasawfahani, kemudian ia bermusyafaah. Kemarin berjabatan tangan bu? Iya. Bu berjabatan tangan enggak? Dengan suami cium tangan? Iya. Bulan pertama bu ya, ibu harus minta maaf sama suami. Sebab dosa terbesar ibu banyaknya sama suami. Kalau sama tetangga sama suami yang terbanyak kan. Maka pada saat itu bu, ibu harus minta maaf pada suami. Betul lah kira-kira bu? Betul lah? Ya itu bu, habis sama suami ya, kemudian sama mertua kalau nggak punya, kalau masih ada mertua ya kan, barulah sana pemilihan hadir tolan ya, kita berjabatan tangan. Maka apa kata Allah ya, fayatasawfahani, maka berjabatan tangan untuk saling maaf antara kita. Kata Rasul, illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kedua orang tersebut. Begitu cepatnya bu dosa kita diampuni karena kita udah ikhlas saling maaf di antara kita. Makanya jangan sampai kita hidup ini mempunyai salah dengan tetangga. Ya kan setahun sekali dah, kalau kemarin-kemarin kita punya setahun kali mau kudu lebaran, jangan sampai lebaran kayak kura begitu bu ya kan. Tahu gak kura tahu gak? Ya kura kan malu ya kan. Kalau ada orang keluar kan, kalau nggak ada orang
keluar. Kalau ada orang ngumpet, nah itu jangan sampai jadi binatang kura-kura ya kan. Ada musibah, oh betul. Nah, itu kan namanya kura-kura. Semacam itu ya kan. Ngintip dulu gitu ya kan. Nah itu makanya jangan sampai terjadi demikian. Makanya kalau kita punya kesalahan dengan tetangga, ya maka cepat-cepatlah kita saling maaf dimaaf. Kapan lagi bu kita maaf menguburkan dosa kita? Nanti kalau udah mati udah nggak ada bu. Yang mati yang ada adalah balas. Maka jangan sampai mati kita ini membawa dosa yang amat banyak. Nah, saya rasa itu saja bu.